what's up guys? Kembali lagi bersama saya Farid Muhammad tadi ini dalam tutorial pembuatan game menggunakan Unity, khususnya Unity 5. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus apa itu variabel. Langsung aja daripada kebanyakan bacot, kita buka script yang kemarin kita sudah buat. Ini saya sudah buka terlebih dahulu agar lebih efisien dalam penggunaan ya itulah. Seperti yang kita ketahui, variabel itu sendiri sangat penting pada pemrograman, khususnya untuk menyimpan data. Yang pada kasus ini kita menyimpan data apa saja yang terdapat pada game. Misalkan jika kita ingin membuat game seperti contohnya aja ya, seperti Mario Bros gitu kan, harus menyimpan beberapa data seperti nyawa, nama, skor, dan macam-macam, dan lain-lain juga. Dan untuk itu, contoh variabel yang pertama itu merupakan jenisnya angka seperti integer. Setelah itu, jika sudah kali ini filenya berjenis angka integer, kalian berikan nama apa aja, misalkan contohnya nyawa. Terus sama dengan kalian isi berdasarkan nilai, misalkan 5 kan, dan diakhiri dengan titik koma. Jadi untuk penulisan variabel pertama jenisnya dulu, terus namanya dan value-nya atau nilainya. Untuk yang kedua ada juga sama juga angka, cuman ini lebih ke mengarah pada angka desimal, itu float. Misalkan float kita beri nama darah sebesar 5,5, itu titik koma. Dan oh ya, dalam float ini kita harus menambahkan F di depannya agar kita tahu bahwa itu merupakan nilai float. Terus yang ketiga ada lagi, misalkan bool merupakan enggak, ini bool ini yang hanya berisikan dua nilai, true atau false, benar atau salah. Misalkan bool kita beri nama hidup sama dengan true. Bisa juga kalian isi false di sini, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya string. String ini khusus menyimpan data berupa kata. Misalkan string nama sama dengan, untuk string ini secara khusus kita beri tanda titik 2. Setelah itu kita isi datanya. Misalkan Fadil, dan diakhiri juga oleh titik koma. Mungkin ini dulu kalau untuk variabelnya. Dan variabel ini kita sudah bisa lihat, kita sudah menyimpan beberapa data, dan data-data ini kita dapat mengoperasikannya. Kita ambil contoh aja, misalkan kalau kita ingin mengoperasikannya atau mungkin mencetaknya kepada konsol, bisa aja misalkan di bug.log, misalkan kita ingin mencetak nyawa, setelah titik koma kita save dan kita kembali ke Unity. Bisa kita lihat pada bagian konsol akan tertulis 5 ya. Jadi pada dasarnya nyawa ini sudah menyimpan suatu data atau nilai yang kita sudah deklarasikan sebelumnya, yaitu bernilai 5. Jadi data-data ini seperti yang saya bilang kita bisa manipulasi. Jadi contohnya misalkan jika kita ingin nyawa sama dengan nyawa plus 1 titik koma. Setelah itu kita save. Kita play lagi dan secara otomatis nilainya berubah jadi 6 karena kita sudah menambahkan 1 pada void start.
yang dimana setiap codingan itu berjalan dari atas ke bawah ya. Jadi ingat. Contohnya lagi, kita bisa menulisnya seperti ini. Nyawa plus plus. Kita save. Kita lihat di Unity-nya. Kita play lagi. Pada akhirnya akan sama seperti ini hasil sebelumnya, itu 6, dikarenakan plus plus ini maksudnya adalah plus 1 juga. Begitupun dengan minus minus akan berkurang 1. Jadi nanti hasil nyawa ini akan jadi 4. Oke, dilanjutkan dengan float. Ini pada dasarnya sama aja. Jadi jika kalian ingin langsung mencetak, maka hasilnya juga akan keluar. Sama ya, integer sama float, cuman bedanya pada bagian pecahan. Dan untuk boolean merupakan dua nilai true atau false yang misalkan jika kita ingin merubahnya, jadi langsung aja hidup sama dengan false. Maka sama aja yang akan terlihat pada konsol itu adalah false. Ya, karena tidak muncul tadi karena kita tidak mencetak hidupnya. Hidup, kita save. Setelah itu kita pause dan klik lagi, maka akan muncul false. Begitupun dengan string nama ini. Jika kita ingin memanipulasinya, gampang aja. Misalkan kita ubah nilainya. Nama sama dengan nama plus spasi Muhammad. Setelah itu kita akhiri dengan titik koma. Seperti integer dan float ini tadi. Jadi nilai yang nilai nama yang bernama-nama akan ditambahkan suatu nilai yang berisikan Muhammad. Jadi jika kita mainkan lagi akan tertulis true dikarenakan kita lupa menggantinya menjadi nama. Keren. Kita play dan akan tulis seperti ini. Bisa juga kalian tambahkan sesuai kemauan kalian sendiri. Dan itu merupakan contoh-contoh tadi variabel-variabel yang terdapat pada Unity, khususnya pada C#. Dan untuk pembuatan function itu sendiri pada dasarnya seperti ini. Misalkan jika kita ingin membuat fungsi baru yang bernama, misalkan kita bernama void munculkan nama. Oh ya, untuk penulisan nama dari fungsi itu tidak boleh menggunakan spasi. Munculkan nama. Jadi pada isi dari fungsi munculkan nama ini kita akan mencetak nama kita, yang dimana nama variabelnya adalah nama. Jadi kita debug.log set halo, nama saya, kita keluarkan di sini plus, kita tulis nama stringnya yaitu nama, dan setelah itu kita akhiri dengan titik koma. Iya, jangan lupa kita tambahkan spasi sini agar dapat terspasi sih pada dasarnya. Dan setelah itu untuk cara penggunaannya gampang aja. Misalkan kita hapus aja dulu yang ini. Terus kita tinggal panggil fungsinya munculkan nama titik koma. Seperti itu. Kita save. Dan secara otomatis akan mengeluarkan nilai halo nama saya Fadil, yang dimana
pada void start, merupakan void yang pertama kali dijalankan ketika gamenya dimulai, akan mengeksekusi fungsi yang bernama munculkan nama, yang dimana isi dari void munculkan nama ini berisi debug.load, yang artinya akan mencetak halo nama saya plus nama yang berisikan Fadil. Makanya pada bagian konsol ini akan tertulis seperti yang kita arahkan. Ya, mungkin ini dulu tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggak apa-apa. Sedikit ilmu yang kita dapatkan, yang penting itu masuk dan bisa kita implementasikan langsung. Jadi jika kalian minimal sudah bisa menulis potongan kode seperti ini tanpa melihat referensi atau mungkin langsung copy paste, paling tidak kita harus mengetahui dulu apa yang kita lakukan, dan itu lebih baik daripada kita langsung mengambil source code-nya tanpa mengetahui apa maksud dari kode tersebut. Itu dia, semoga jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.